Selamat siang, perkenalkan nama saya Safira Senggok Palayukan. Saya adalah dosen prodi pendidikan profesi S1 Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Saya mengampu mata kuliah di semester genap yaitu Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap yang terdiri dari 4 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut. 1. CPNK pertama yaitu mampu menjelaskan konsep pendidikan dan promosi kesehatan. CPNK 2 mampu menjelaskan strategi pendekatan promosi kesehatan. CPNK 3 mampu menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, fokus mata kuliah promosi kesehatan yaitu tentang konsep teoritis pendidikan dan promosi kesehatan pada masyarakat, prinsip-prinsip promosi kesehatan pada pasien sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, dan di tatanan klinik serta komunikasi, penekanan pada pemahaman dan penerapannya melalui kegiatan belajar, kuliah, dan tugas. Kegiatan belajar meliputi ceramah, diskusi, dan mengerjakan tugas. Kemudian materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa yaitu pengantar konsep pendidikan dan promosi kesehatan, strategi pendekatan promosi kesehatan, prinsip-prinsip pendidikan dan promosi kesehatan, pendidikan dan promosi kesehatan pada level individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Yang kelima, identifikasi masalah kebutuhan program pendidikan promosi kesehatan. Sesuai dengan RTS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Namun pada kesempatan ini kami tetap membuka forum diskusi dari jam pelajaran yang telah disepakati. Ada referensi yang kami gunakan yaitu mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum S1 Keperawatan ditambah referensi pendukung seperti jurnal, artikel, dan sebagainya. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Selamat menyaksikan. Jadi pada pertemuan hari ini kita kembali lagi akan melanjutkan teori yang lalu ya, mulai dari promosi, bagaimana cara kita mempromosikan suatu kesehatannya. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang ada di kelompok masyarakat, ya di kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa individu ya seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin saya mau review tentang pelajaran itu lalu. Ada yang masih ingat apa promosi kesehatan itu? Promosi kesehatan berarti berasal dari kata promosi. Ada yang tahu apa sih promosi itu? Promosi berarti apa itu kata promosi? Memperkenalkan, apa lagi? Kalian memperkenalkan? Memberikan edukasi, apa lagi? Ada yang lain? Menginformasikan, memberikan sesuatu ya seperti itu. Jadi nanti kita lihat bagaimana sih cara kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Banyak sekali masalah-masalah kesehatan. Ya, kalau boleh saya tahu masalah kesehatan yang paling banyak sekarang di masyarakat itu apa? Salah satunya apa? Siapa dosen aku? Apa masalah kesehatan yang pernah mungkin kalian lihat sendiri atau kalian alami sendiri atau kalian dengar gitu, apa yang lagi viral sekarang? Dengan judulnya contohnya apa? HIV/AIDS. Apa lagi?
Oke, kita lihat ya lagi. Nah, perencanaan ada beberapa bagian ya, atau siklusnya ada beberapa fase ya, mulai dari perencanaan. Nah, kalau kata perencanaan itu apa itu? Kalau perencanaan ya, apa yang termasuk di perencanaan? Kan sama kalau kita mau menentukan suatu diagnosa keperawatan ya, ya tapi ini bukan mau menentukan diagnosa keperawatan karena berhubungan langsung dengan masalah yang ada di masyarakat. Nah kalau di diagnosa keperawatan itu perencanaannya seperti apa? Perencanaan berarti sesuatu yang direncanakan, contohnya di mana? Gimana contohnya? Apa yang kamu rencanakan? Data itu kan merupakan satu perencanaan untuk menentukan prioritasnya ya. Sesudah perencanaan apa lagi tuh? Implementasi. Nah, implementasi itu seperti apa? Implementasi berarti melaksanakan rencana yang kita mau melaksanakan. Kalau misalnya tadi kita sudah menentukan satu masalah tuh, HIV katanya. HIV berarti penyakit yang mau dilihat nih apa penyebab HIV, kemudian kenapa di masyarakat tersebut masih tinggi kasusnya. Nah, apa itu implementasi? Memberikan edukasi terkait pergaulan Jadi memberikan edukasi ya, bagaimana cara pencegahan HIV ya, seperti itu. Apalagi yang laki-laki apa? Coba implementasimu. Melaksanakan penyuluhan. Nah, selain itu apa lagi? Nah, sesudah implementasi apa itu? Evaluasi berarti akhir dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Apa yang mau dievaluasi? apa yang dilakukan itu berjalan dengan lancar atau sesuai Oke, misalnya penyuluhan ya, apakah penyuluhan tadi sudah berjalan dengan baik? Apakah pesertanya banyak misalnya, masyarakat yang tertarik atau tidak dengan masalah-masalah yang kita mau edukasi seperti itu? Apalagi mau evaluasi? Terakhir, apakah kalau kita sudah melakukan fase-fase tadi itu, apakah memang betul nanti bisa mengurangi kasus ya, seperti itu. Nah, di sini ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, kalau merencanakan sesuatu, ada nggak yang bisa memberitahu saya secara spesifik apa kelemahan yang bisa muncul? Apa coba kelemahannya kalau kita mau merencanakan sesuatu? Ya kan? Kurangnya keopakan dan bisa maksudnya. Masyarakat kurang minat masyarakatnya, betul itu merupakan suatu kelemahan. Misalnya apa lagi? Kurang minat katanya masyarakatnya. Apalagi kelemahan yang bisa kita temukan, misalnya jarak yang mau ditempuh untuk penyuluhan jauh, misalnya ya, daerah-daerah, tidak ada kendaraan misalnya, kemudian tenaga kesehatannya juga mungkin kurang, seperti itu ya. Itu merupakan satu kelemahan. Apalagi kelemahan yang bisa muncul? Tidak ada anggaran. Iya, dana cuan, betul. Iya, kalau kita mau pakai transportasi tapi tidak ada uang kan, itu merupakan kelemahan. Tidak bisa melakukan kegiatan.
DBD itu ya? Pada saat kapan DBD bisa muncul? Pada saat kapan DBD bisa turun ya, seperti itu. Kemudian apa gejala-gejala dari DBD? Apa pertolongan pertama dari DBD? Itu merupakan satu perencanaan ya, termasuk di perencanaan itu. Kemudian menetapkan prioritas masalah. Misalnya kita sudah melakukan perencanaan tapi ternyata ada beberapa masalah yang bisa muncul. Jadi kembali lagi untuk menentukan prioritas masalah berarti ada langkah-langkah tadi ya. Kita melihat apa lagi namanya? Berapa angkanya ya? Berapa kasusnya? Berapa banyak seperti itu. Berarti yang paling banyak kasusnya berarti itu menjadi prioritas masalah. Kemudian mengembangkan apa ini? Komponen promosi kesehatan. Apa itu? Tujuannya, ya apa tujuan kita melakukan? Untuk mengurangi masalah yang ada di masyarakat. Kemudian apa lagi? Menentukan masalahnya. Misalnya DBD, walaupun DBD itu kan dari dulu pada usia berapa DBD muncul ya? Apakah pada usia bayi misalnya, pada usia anak, remaja, orang tua, itu harus ditahu ya. Seperti itu. Kemudian apa ini? Menentukan visi ya. Apa yang kita mau sampaikan? Berarti yang berhubungan dengan DBD ya. Jangan sampai DBD yang tinggi kita membahas HIV kan tak nyambung ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi apa ini? Menentukan metode. Menentukan metode. Ada yang tahu nggak metode yang dimaksud di sini apa? Apa ini contohnya Pak Ilham? Metode berarti cara-cara, iya, langkah-langkah. Contohnya, apakah kita pada saat kita melakukan kunjungan kita mengumpulkan masyarakat di satu tempat, misalnya itu kan salah satu metode ya. Apakah biasa di ruang kepala desa misalnya, atau kantor desa, kelurahan ya, itu bisa dilakukan. Oke, apa lagi ini? Menentukan media. Nah, media ini yang dimaksud apa? Misalnya reflek misalnya, brosur-brosurnya ya, atau TV gede kita pasang misalnya, itu semua merupakan media ya, media pembelajaran atau media untuk melakukan penyuluhan, memberitahukan informasi kepada masyarakat ya. Nah ini Persep juga menggunakan fase diagnosis masalah ya, tadi kita menentukan masalah dulu, DBD misalnya atau apalah, banyak masalah bisa muncul. Kemudian PHBS juga ini masih banyak sampai saat ini. PHBS tahu ya? Tahu. Kalian sudah melakukan semua? Sudah. Kadang-kadang nih. Oke, jadi nanti ya diterapkan PHBS-nya secara benar, tepat dan apa? Boleh mengerti ya, seperti itu. Kemudian apalagi ini tujuannya apa, kemudian digunakan untuk apa, siapa sasarannya ya, seperti itu. Oke, nah ini ada langkah-langkah yang dari Persep dan Prosip, mulai dari diagnosa apa yang masalah muncul pada masyarakat, kemudian dari segi epidemiologi, tahu ya epidemiologi ya. Epidemiologi berarti apa itu? Epidemiologi. Apa itu? Epidemiologi berarti berhubungan dengan penyakit ya. Ya, epidemiologi itu. Oke. Kemudian perilaku dan lingkungannya, bagaimana perilaku masyarakatnya, harus kita tahu juga kenapa DBD-nya semakin meningkat. Misalnya kita mau lihat bagaimana perilaku masyarakatnya, apakah iya masyarakatnya sudah menerapkan hidup sehat ya. Kemudian apalagi nih, bagaimana lingkungannya, jangan sampai memang lingkungannya sanitasi lingkungannya jelek, buruk ya, tidak sehat, memang berarti memang mendukung untuk meningkatnya penyakit demam berdarah ya, seperti itu. Kemudian diagnosis pendidikannya, bagaimana pendidikan atau taraf pendidikan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, karena biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang berarti ilmu pengetahuan
Ya, jadi memang alat bantu media itu berarti berangsur-angsur akan mengikuti perkembangan teknologi ya. Radio sudah mulai ditinggalkan, contohnya televisi juga mungkin. Jadi kebanyakan di gadget sekarang ya, karena mulai di bawah gadget memang sangat simpel ya, banyak menjangkau seperti itu, banyak informasi yang bisa kita lihat melalui gadgetnya seperti itu. Apalagi komputer, oke, ya seperti itu ya. Tergantung dari media yang bisa dilakukan. Tujuan medianya pasti sangat mempermudah informasi-informasi ya. Kemudian apa lagi tujuan media? Ya, walaupun media-media sekarang itu gadget banyak hoax ya, jadi memang kita harus melihat apakah ini benar atau tidak ya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing untuk lebih bijak melihatnya. Kemudian memperjelaskan informasi betul seperti itu. Kemudian apa lagi? Mempermudah ya. Biasanya kita kalau melihat, mendengar pasti lebih mudah mengerti dibanding kita hanya mendengar tapi banyak pikiran-pikiran yang seperti itu ya. Jadi ini sangat mempermudah atau sangat membantu kita ya seperti itu. Kemudian berbagai mengurangi yaitu komunikasi yang tidak benar. Kemudian dapat menampilkan objek ya, langsung kita lihat ini seperti apa sebenarnya, langsung bisa kita lihat nyamuknya misalnya ya, contoh nyamuknya seperti apa ya. Oke. Kalau manusia ini saya baca ya, bacaan, jadi baca-bacaan ada koran, kemudian apa tadi? Brosur itu termasuk di media dalam bahan bacaannya seperti itu. Kemudian peragaan seperti misalnya film-film yang diberikan misalnya pada penyakit-penyakit HIV ya, ada filmnya banyak sekali bisa kita lihat. Kemudian apa lagi? Kalau media cetak itu ya bisa dilihat sendiri bahwa ada mulai dari poster, leaflet, ini banyak ya, bisa kita jadikan sebagai media dalam mempromosikan suatu kesehatan ya. Ini TV sama radio, walaupun radio sudah tidak seviral dulu, sebelum dulu, tapi masih tetap ada lah. Kalau mau kita masih bisa dengan radio seperti itu ya. Oke, film banyak ya, TikTok, YouTube, kemudian CD sudah ada ya, jadi sudah ada ya. Iya, beda sekali. Ya, kalau dilihat contoh media-media ini masih ada nggak yang kurang atau masih ada yang mungkin kalian mau tambahkan atau gimana? Sudah ya? Oke. Ini papan-papannya, spanduk-spanduk banyak di dalam bisa kita lihat. Misalnya apa ya contohnya kalau di papan-papan yang besar itu brosur tentang kesehatan apa ya? Oh dulu waktu masa COVID, banyak sekali di papan-papan cara mencegah COVID, cara memakai masker yang benar, ya banyak sekali. COVID itu kemarin yang memang banyak menyita perhatian kita semua, baik medianya, apa semua banyak sekali ya kita bisa lihat di situ. Oke. Ya, kalian mau ditanyakan? Tanya baru saya mau bertanya. Coba akan ditanyakan.
turun di desa itu untuk melakukan promosi kesehatan. Tapi di desa itu mereka tidak terbiasa dengan bahasa yang kita gunakan atau bahasa Indonesia, atau kebanyakan orang desa itu menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan agar mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan? Ada yang bisa bantu nggak temannya? Pertanyaannya. Katanya kalau misalnya kita sudah atur jadwal tuh ke lokasi, satu lokasi, tapi ternyata di daerah tersebut masyarakatnya tidak mengerti bahasa Indonesia. Apa yang mau kita lakukan? Bawa orang yang bisa mentranslate? Atau apa? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin misalkan mahasiswa yang menggunakan hubungan studi tersebut ya, dan masyarakatnya dominan berbahasa mereka sendiri. Mungkin ada mahasiswa yang juga bisa mengerti bahasa dari suatu desa yang mereka kunjungi. Jadi dia bisa membantu mentranslatekan apa yang dibahas oleh mahasiswa tersebut ke masyarakat. Ya, katanya contohnya misalnya kita masih mahasiswa nih, kita mau praktek misalnya. Jadi siapa tahu misalnya kita ke daerah Jeneponto. Nah, kita cari teman kita. Siapa yang orang Jeneponto yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang yang ada. Itu salah satunya. Ada mungkin lagi yang lain kawan? Ada lagi yang lain? Kenapa? Ada? Kita bersuara pada posyandu. Nah,